Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN Transformatif Persaudaraan UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 membangun pertahanan masyarakat pasca pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi agama. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarok dari kelompok 32 Desa Bentakan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Ingin tahu lebih lanjut keseruan kami? Mari ikuti. Lokasi KKN kelompok 32 berada di Desa Bentakan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Bentakan terbagi menjadi 3 dusun meliputi Bentakan, Kepuh, Sayangan, Tinggen, Gedongan, dan Ngunut. 3 hari pertama, kami mengunjungi seluruh ketua RT dan RW setempat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan kehidupan warga sekaligus mencari potensi yang dapat dikembangkan di Desa Bentakan. KWT atau Kelompok Wanita Tani adalah kelompok tani yang anggotanya dikhususkan untuk para wanita yang melaksanakan usaha di bidang pertanian. Kegiatan ini bisa menjadi salah satu sarana perempuan dalam mendukung pembangunan pertanian di Desa Bentakan. Di sisi lain, Desa Bentakan memang memiliki sebuah lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan pertanian mereka seperti tanaman cabai, terong, tomat, pucai, dan sayur kol. Menurut kami, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai ladang perekonomian Desa Bentakan, karena hasil dari perkebunan tersebut dapat diperjualbelikan dan akan mendapatkan keuntungan. Tujuan dari kegiatan ini antara lain: 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta motivasi kelompok wanita untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan maupun sumber pendapatan. 2. Meningkatkan kebersamaan antar warga di lingkungan masyarakat Desa Bentakan. 3. Terbentuknya minat warga untuk berwirausaha dengan memanfaatkan keunggulan lokal dengan nilai jual yang tinggi. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui wirausaha. Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan anaknya, TPA ini memerlukan peningkatan dan pengembangan dalam berbagai aspek. Yang tidak kalah penting adalah dapat menarik minat dan ketertarikan adik-adik untuk terus rutin mengikuti kegiatan TPA. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan yang menarik dan berkesan. Padahal di sekitar Masjid At-Taqwa banyak anak-anak yang masih harus mengikuti kegiatan TPA, namun sebagian dari mereka merasa kurang termotivasi dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar tersebut. Sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat, kami berharap kegiatan outbound ini dapat meningkatkan semangat dan kekompakan adik-adik TPA Masjid At-Taqwa. Kegiatan outbound TPA Masjid At-Taqwa diawali dengan berkumpul di masjid, kemudian dilanjutkan dengan sedikit game atau ice breaking yang diisi oleh mahasiswa KKN UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan bersepeda santai bersama untuk menuju kolam renang family. Kegiatan berenang bersama berlangsung sekitar 2 jam. Setelah selesai berenang, kegiatan selanjutnya adalah pulang bersama dengan sepeda santai sekaligus bertukar hadiah. Tujuan dari kegiatan ini antara lain: 1. Kegiatan outbound berguna untuk membentuk pola pikir yang kreatif. 2. Bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. 3. Membangun solidaritas dan kekompakan sesama adik-adik TPA At-Taqwa. 4. Sebagai motivasi untuk meningkatkan minat adik-adik dalam mengikuti kegiatan belajar di TPA At-Taqwa. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dalam rangka mendidik adik-adik dengan kegiatan yang bernilai edukatif dan menyenangkan. Satu hal kecil yang harus ditanamkan kepada generasi saat ini adalah kesadaran akan belajar dan menimba ilmu. Bahkan terkadang para orang tua rela mendaftarkan anaknya ke sebuah lembaga bimbingan belajar untuk memberikan tambahan ilmu bagi anaknya. Namun, terkadang faktor ekonomi juga menjadi salah satu penghambat bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya mengikuti bimbingan belajar. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, kami mengadakan program kerja mendirikan bimbel untuk para anak-anak mulai dari kelas 1 sampai 6 SD.
Selain program bimbingan belajar, kami juga memberikan fasilitas kepada adik-adik untuk konsultasi mengenai pekerjaan rumah atau tugas mereka di luar jam bimbingan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 4 sore sampai selesai. Adik-adik merasa sangat antusias dan tertarik untuk bergabung dengan kegiatan yang sedang kami jalankan. Hal ini terbukti dari kehadiran adik-adik dalam mengikuti bimbel meskipun sedang turun hujan. Dan tentunya program ini diharapkan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan berguna untuk kedepannya. Selain itu, bersama dengan kegiatan les, kami juga menanamkan minat literasi baca pada adik-adik melalui kegiatan giat baca di perpustakaan desa. Rincian kegiatan yang kami adakan adalah kami membuka perpustakaan desa setiap hari Senin dan Kamis sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kelurahan. Kami mengajak anak-anak untuk membaca satu buku yang mereka pilih dengan pendampingan kakak-kakak KKN. Terkadang kami juga membantu adik-adik dalam membaca cerita yang mereka pilih, atau kami menceritakan ulang buku yang kami ketahui dengan versi yang lebih menyenangkan dan lebih menarik agar adik-adik merasa bahwa membaca tidak selalu membosankan. Sosialisasi batik ekoprint dengan tema pengenalan dan peningkatan keterampilan melalui produk ekoprint ramah lingkungan dan berdaya saing. Kelestarian lingkungan dan alam merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan makhluk bumi. Manusia sebagai khalifah di bumi wajib menjaga kelestariannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan pada ilmu pengetahuan untuk menunjang pertumbuhan dunia pendidikan dan dunia industri dengan tetap menjaga kelestarian alamnya. Sebagai contohnya adalah pembuatan batik ekoprint. Ekoprint merupakan salah satu teknik pewarnaan tekstil kontemporer yang ditemukan pada abad 20. Teknik pewarnaan tersebut menggunakan bahan alami diantaranya seperti bunga, batang, daun, dan akar yang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Di desa Mentakan banyak ditemukan daun-daun maupun bunga dengan berbagai jenis. Kegemaran ibu-ibu dalam membudidayakan tanaman hias sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana menunjang kekreativitasan para masyarakat, bahkan dapat dijadikan sebagai ladang ekonomi bagi desa. Melihat potensi tersebut, maka sebagai bentuk pengabdian kami selama KKN, kami mengadakan sosialisasi mengenai pengenalan lebih lanjut batik ekoprint, cara membuat batik, bahan dan alat yang diperlukan, manfaat serta peluang usaha yang dapat didapat dari usaha ekoprint. Diharapkan setelah diadakannya sosialisasi ini, para ibu-ibu dapat mengembangkan usaha ekoprint dan menjadi sumber pendapatan bagi desa pasca pandemi COVID-19. Kegiatan sosialisasi dan praktek ekoprint dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 pukul 10, bertempat di pendopo Balai Desa Bentakan. Ibu-ibu PKK mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan antusias dan dapat menerima kegiatan kami dengan sangat baik. Ibu-ibu bersemangat melontarkan beberapa pertanyaan mengenai ekoprint karena menurut beliau program ekoprint ini sangat bermanfaat dan menarik untuk dikembangkan. Saat praktek pembuatan pun, ibu-ibu terlihat sangat menikmati, bahkan ada beberapa ibu-ibu yang meminta tambahan daun sebagai media ekoprint. Hasil dari pelatihan ini kami berikan kepada ibu-ibu PKK sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya meningkatkan pembangunan umat manusia seutuhnya, terutama dalam bidang pembangunan mental agama dan meningkatkan kualitas keimanan serta dalam rangka merealisasikan nilai-nilai keagamaan, salah satu aspek yang diperlukan adalah adanya kegiatan keagamaan yang mampu mendukung dan meningkatkan kualitas iman takwa dan iptek generasi Qurani. TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran merupakan salah satu lembaga yang cukup memberikan kontribusi besar dalam membawa dan mengawal generasi kita dalam kehidupan di masa yang akan datang. TPA menanamkan dasar pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam upaya mencetak dan membina sumber daya manusia yang berkualitas dari segi keimanan, akhlak, dan intelektual. Dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah, kami mahasiswa KKN UIN Raden Mas Said mengadakan kegiatan program kerja bersama untuk membentuk sebuah lomba antar TPQ guna menjalin silaturahmi serta memupuk rasa persaudaraan. Kegiatan yang kami lakukan adalah mengadakan lomba antar TPQ atau TPQ Fair dengan tema menumbuhkan ketakwaan guna menciptakan anak muslim hebat dan cerdas. Lomba yang kami adakan meliputi lomba azan, lomba tahfidzul Quran, lomba bildajil, lomba tilawah, dan lomba cerdas cermat.
TPQ Bar ini diikuti oleh TPQ di seluruh desa Bentakan meliputi TPQ Al-Fatah, TPQ Al-Muhajirin, TPQ Ar-Rohmah, TPQ Nur Hidayah, dan TPQ Al-Isimah. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah satu, sebagai motivasi bagi anak-anak untuk meningkatkan semangat dalam mengamalkan agama. Dua, memberikan motivasi kepada generasi penerus agar selalu memegang teguh tali agama dan dapat membentengi diri dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat dan mantap. Tiga, memberikan wadah kepada santri-santri TPQ di Desa Bentakan untuk mengembangkan kemampuan. 4. Media syiar Islam dan mempererat ukhuwah Islamiyah santri antar TPQ dengan mahasiswa KKN UIN Raden Mas Said Surakarta. 5. Sebagai sarana untuk melatih mental para santri TPQ. Sehingga besar harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, namun dapat diteruskan sebagai agenda tahunan demi kemajuan TPQ di Desa Bentakan. Untuk menutup kegiatan KKN di Desa Bentakan sekaligus berpamitan dengan adik-adik di sana, kami mengadakan kegiatan dengan tema peningkatan kreativitas anak dengan lomba mewarnai dan nonton bareng. Mewarnai adalah kegiatan menyenangkan yang dapat membantu anak-anak berkembang secara kognitif dan psikologis. Apalagi, mewarnai merupakan salah satu kegiatan yang paling digemari anak-anak. Setiap warna yang dipilih menjadi salah satu wadah bagi anak-anak dalam menuangkan kreativitasnya. Dengan kegiatan selanjutnya nonton bareng merupakan penyegaran bagi anak-anak supaya tidak terlalu tertekan dalam belajar di sekolah dan bisa menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak. Dari latar belakang tersebut, kami ingin menyediakan wadah kreativitas, hobi, dan bakat anak-anak dalam mewarnai serta minat kesukaannya dalam nonton bareng film pendek yang beredukatif. Pada rangkaian program kerja yang kami buat salah satunya yaitu peningkatan kreativitas anak dengan lomba mewarnai dan nonton bareng. Kami telah berterima kasih sama mas-mas sama mbak-mbak KKN telah mengajak TPA, les, dan mewarnai tadi. Semoga besok sehat selalu. Sukses. Kakak-kakak dan KKN dari Jawa, terima kasih. Aku telah diajarkan menjadi pidato kemarin.